Selamat pagi semua, ketemu lagi bersama saya Francis di dalam catatan enrichment. Kali ini saya akan coba bawakan atau memperkenalkan satu fitur terbaru dari Google Meet, yaitu bagaimana caranya kita membuat partisipan atau peserta yang ada di dalam Google Meet menjadi co-host. Sebagaimana biasa kita temui juga di dalam platform Zoom Meeting. Nah, kali ini Google Meet memperkenalkan menghadirkan fitur baru ini yang mana kita bisa menjadikan peserta lain sebagai co-host. Langsung saja, di sini saya sudah membuka platform Google Meet dan saya sudah menjadi host di sini kebetulan. Oke, kebetulan saya akan mengundang atau menginvite ya, peserta lain dengan menggunakan kode ini yang di bawah sebagai contoh. Nah, di sini saya akan masuk dengan sebagai peserta lain, join dulu agar kita bisa melihat apakah fitur ini berjalan dengan baik atau bekerja dengan baik atau tidak. Oke, kalau sudah ask to join, oke, otomatis nanti saya sebagai host harus menerima ini ya, admit. Nah, di sini saya harus admit ya tadi, admit peserta yang masuk ke room saya. Oke, posisinya saya sebagai host. Oke, kira-kira seperti gitu rekan-rekan. Nah, di sini saya sebagai host yang ini ya, yang backgroundnya gedung-gedung ini. Dan yang sebelah kiri sini, ini adalah peserta. Contohnya seperti gitu. Oke, di sini saya coba akan membuat peserta yang namanya Francis Sarimule ini menjadi co-host. Oke, caranya kita ke pojok kanan bawah ada icon gambar orang ya, show everyone. Oke, setelah kita klik, nah kita menuju ke yang namanya Francis Sarimole. Yang Francis Mateus ini adalah hostnya. Nah, Francis Sarimole kita mau jadikan sebagai co-host dengan cara kita klik titik 3 yang ada di samping nama peserta itu, ya, titik 3 vertikal itu. Setelah klik, di situ akan ada pilihan yang namanya Grand Host Control. Jadi kita menjadikan peserta ini sebagai penyelenggara rapat juga, mendampingi host. Jadi dia akan sebagai co-host. Kita klik pilih aja Grand Host Controlnya. Iya. Nah, oke, otomatis si peserta ini yang namanya Francis Armol ini sudah menjadi juga meeting host. Di sini dia sebagai meeting host bukan berarti dia sebagai host ya, tapi dia sebagai co-host di sini dalam artian sebagai co-host. Oke, kita akan lihat sebagai contoh. Ya, kita kembali lagi ke uh, tampilan si co-host ini atau Francis Sarimole yang sebagai co-host ini. Sebentar. Ya, sedikit gelap ya rekan-rekan tampilan gambar saya, tapi kurang lebih seperti gini. Jadi di sini uh, kita lihat tampilannya juga. Ya, di sini juga sudah sebagai co-host. Sebagai ya betul ya sebagai co-host Francis Sarimole ini. Otomatis kalau seandainya kita coba mengundang peserta lain, apakah si uh, Francis ini apakah dia bisa mengadmit atau menerima peserta yang hadir? Contohnya kita undang lagi peserta yang lain, masuk, join. Oke, rekan-rekan perhatikan. Kita tunggu sebentar. Iya, oke, kita tunggu, masih loading. Di sini saya ganti dulu backgroundnya deh, supaya bedakan dengan uh, hostnya. Tadi saya lihat hostnya backgroundnya seperti gini ya, saya lupa. Saya ganti dulu rekan-rekan ya. Tunggu sebentar. Anggap aja backgroundnya pakai yang ini deh. Ya, oke. Nah, sudah kita setujuin. Kita lihat apakah peserta yang bernama catatan enrichment ini. Nah, kita lihat dari tampilan interface host. Ya,
Kalau host sudah otomatis dia akan bisa nerima atau admit peserta yang bernama catatan enrichment. Berikutnya kalau di tampilan yang peserta yang kedua yang kita jadikan sebagai co-host, nah ternyata dia juga bisa menjadi co-host dan dimana dia bisa mengadmit peserta yang baru masuk. Kira-kira gitu rekan-rekan. Kita admit aja ya dari sisi co-hostnya, coba apakah peserta yang bernama catatan enrichment ini, iya, ini dia rekan-rekan. Ya, otomatis ada 3 peserta sini ya. Jadi co-host di sini dia bisa berperan sebagai seperti host yang bisa menerima peserta lain untuk masuk bergabung di dalam rapat. Nah, kira-kira gitu ya rekan-rekan. Nah, sekarang kalau seandainya si co-host ini dia ingin leave dari rapat. Oke, saya kasih contoh. Kalau misalnya dia mau leave dari rapat, nah berarti kan dia akan tinggal eh, klik ini ya, tombol selesai ya, leave call. Ya, ini co-host ya, tampilan co-host. Nah, kalau seandainya dia mau hanya meninggalkan rapat, dia berarti sebenarnya bisa aja mengklik pilihan just leave the call. Ya, artinya dia sendiri yang keluar. Tapi kalau posisinya eh, yang dipilih adalah end the call, otomatis walaupun dia sebagai co-host, waktu dia klik end the call ini, ya menyelesaikan rapat ini, maka otomatis rapat ini akan selesai juga, ya. Jadi bukan hanya co-host yang bisa mengakhiri rapat ini. Co-host pun demikian bisa. Ini kalau di Google Meet. Tapi kalau di Zoom Meeting kan host yang bisa leave keseluruhan rapat itu ya untuk mengakhiri rapat itu adalah hostnya ya sebagai host. Sedangkan kalau di Google Meet sebagai co-host pun kita bisa mengakhiri rapat itu. Ya, jadi kalau seandainya saya klik end the call, maka otomatis semua peserta akan mengakhiri rapat. Gitu. Ya, rekan-rekan perhatikan, ya peserta semua sudah termasuk hostnya pun akan uh, keluar dari rapat tersebut. Itu perbedaannya ya antara kalau di Zoom Meeting sama di Google Meet. Oke rekan-rekan, mungkin demikian sedikit saya perkenalkan tentang fitur terbaru dari Google Meet, yaitu Google Meet menghadirkan cara membuat peserta lain sebagai co-host di dalam meeting. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di dalam catatan enrichment berikutnya.